Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS. Masih dalam keadaan pandemi corona. Semoga corona cepat berlalu dan semoga kita bisa segera bertatap muka di sekolah seperti sebelum ada corona. Tetap jaga kesehatan, tetap perbanyak minum air putih ya untuk menambah imunitas tubuh kalian ya. Sebelum itu, sebelum masuki materi, mari kita berdoa bersama-sama. Mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka modulnya halaman 41 ya. 41 yaitu terkait mengenai upaya pengendalian konflik kemarin adalah sebuah masalah ada yang mengarah ke arah positif, ada yang mengarah ke arah yang negatif. Upaya pengendalian konflik yang pertama adalah secara umum ada 3 upaya pengendalian konflik, yaitu melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Yang pertama A, konsiliasi. Halaman 41. Tolong buka modul kalian ya, tolong didengarkan. Konsiliasi yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Konsiliasi ini misal ada permasalahan, ada 2 masalah antara si A dan si B, tidak ada jalan keluar, akhirnya mengambil keputusan menggunakan lembaga pengadilan. Ya, menggunakan lembaga pengadilan. Lah, di pengadilan itulah, lembaga pengadilan itulah yang menentukan nanti hasilnya damai apa, hasilnya dimenangkan si A atau si B. Itu adalah konsiliasi. Ya, pengambilan keputusan melalui lembaga. Bisa pengadilan, bisa Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Contohnya kemarin pada waktu Pilpres ya, antara kubu paslon Pak Jokowi, Mbah Ma'ruf Amin dan Pak Prabowo Sandi, pada saat itu ada masalah, akhirnya menggunakan Mahkamah Konstitusi, yaitu pengambilan keputusannya di Mahkamah Konstitusi. Nah, keputusan di Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusan yang mutlak. Ya, nanti hasilnya bagaimana? Nah, itulah keputusan yang mutlak. Itu adalah konsiliasi, pengambilan keputusan melalui lembaga. Nah, itu lembaga pengadilan, lembaga Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Intinya menggunakan lembaga sebagai pengambil keputusan. Yang ke B, upaya pengendalian konflik yang ke B adalah mediasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara yang kedua belah pihak menunjuk belah pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Pihak ketiga ini hanya memberikan nasihat. Kalau mediasi, ada masalah antara A dan si B, masalahnya tidak selesai-selesai, akhirnya mengambil pihak ketiga. Pihak ketiga tidak bisa memberikan keputusan. Pihak ketiga hanya sebagai penengah dan memberi nasihat. Contohnya antara masalah Charlie Chaplin ya, Abid dan Naila misal, royoan permen karet, nggak ada
Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang yang kalah. Akhirnya mengambil dengan cara mediasi. Mengambil pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Yang Mbah Jo. Itu. Ya, Khairul Mbah Jo. Nah, di sini Khairul atau Mbah Jo tidak bisa mengambil keputusan. Dia hanya memberikan nasihat. Uplin, caplin, bit-abit. Ngene lho sing bener iku. Ngalah wae ngalah. Kamu kan lanang. Naila. Ya, Naila ngalah wae lah Naila. Kamu kan wis bundut ya, sakake. Akhirnya permen kalian dipek dhewe. Dipek Mbah Jo dhewe. Ya, enggak. Nah, di sini pihak ketiga sebagai penengah atau pemberi nasihat agar masalah tersebut tidak berkepanjangan. Nah, yang selanjutnya adalah arbitrasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan. Di sini antara si A dan si B, jika ada konflik dan tidak bisa diselesaikan, mereka mengambil pihak ketiga sebagai penengah. Tentunya pihak ketiga tersebut harus netral, jangan memihak salah satu. Tuh, jadi syaratnya pihak ketiga tidak boleh memihak salah satu dari yang bermasalah, harus netral. Contohnya tadi Abid dan Naila oyo-oyoan permen karet, mengambil pihak ketiga, meminta tolong pihak ketiga yaitu Mbah Jo. Mbah Jo sebagai pihak penengah tidak boleh membela Abid. Abid bendina awor dekne nak tuku sego dek tukokno. Mbah Jo tidak boleh memihak pada Abid. Dia harus netral, ya, harus netral. Itulah pihak ketiga, yaitu sebagai pihak penengah atau pemberi keputusan dalam arbitrasi. Semuanya lah, meskipun konsiliasi, meskipun mediasi, arbitrasi, pihak ketiga harus netral. Kalau bisa pengambilan pihak ketiga itu jangan orang yang dikenal, atau bisa orang yang dikenal tapi orang yang dikenal tersebut adalah orang yang bijaksana dan jujur, bisa dipercaya. Tuh, sekian dari Pak Dain, kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.